Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Agustin dengan NIM 233141100 dari PGMI 3C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kelompok sosial, kategori sosial, dan status sosial. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Menurut Joseph S. Roach dan Ronald S. Warren, kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para keanggotaannya atau orang lain secara keseluruhan. Menurut Max Levert dan Charles H. Peck, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama yang bersifat mempengaruhi dan saling menolong. Bagaimana terbentuknya kelompok sosial? Menurut Abdul Shani, suatu kelompok sosial dapat terbentuk karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Ada dua hasrat pokok manusia sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok. Yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Yang kedua, hasrat ingin bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Lalu apa saja syarat terbentuknya kelompok sosial? Syarat terbentuknya kelompok sosial yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia merupakan anggota atau bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kesamaan faktor-faktor yang dimiliki dari anggota-anggotanya. Kesamaan faktor dapat berupa persamaan nasib, persamaan ideologi, atau persamaan tujuan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam kelompok sosial. Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis yang dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok menjadi 4 macam. Yang pertama, kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contohnya, kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak memiliki organisasi dan hubungan sosial di antar anggotanya. Yang ketiga, ada kelompok sosial, contohnya kelompok pertemuan dan kerabat. Yang selanjutnya yaitu kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama, contohnya negara dan juga sekolah. Selanjutnya yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama namun tidak saling berinteraksi. Kategori sosial dapat dikatakan kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikarenakan pada manusia-manusia tersebut. Ciri objektif biasanya dikarenakan oleh pihak dari luar kategori sosial tanpa disadari oleh bersangkutan, sebab dengan maksud praktis. Sebagai contoh, yang pertama, kategori warga sosial yang berhak mengikuti pemilu adalah yang berumur di atas 18 tahun. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat suatu kategori orang yang memiliki mobil dan suatu kategori orang yang tidak memilikinya. Dengan maksud untuk menentukan warga negara yang harus membayar sumbangan wajib dan yang bebas dari sumbangan wajib tersebut. Mengenai ciri-ciri kategori sosial, terdapat 3 ciri-ciri kategori sosial. Yang pertama, dalam kategori sosial tidak terdapat interaksi di antara anggota-anggotanya, berbeda dengan kelompok sosial sebelumnya. Yang kedua, dalam kategori sosial tidak terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Yang ketiga, dalam kategori sosial tidak terdapat harapan-harapan dan peran-peran yang dimainkan oleh anggotanya. Selanjutnya adalah golongan kategori sosial. Yang pertama, penggolongan yang didasarkan pada satu ciri. Dalam penggolongan yang didasarkan pada satu ciri ini, pembuat kategori didasarkan hanya pada satu ciri saja, misalkan dari jenis kelaminnya saja atau dari pekerjaannya saja.
Yang kedua, penggolongan berdasarkan lebih dari satu ciri. Penggolongan berdasarkan lebih dari satu ciri didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang memiliki lebih dari satu ciri yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, seorang peneliti dapat membuat kategori lebih dari satu ciri. Dengan demikian, ia mempersempit penggolongan atas kriteria satu ciri yang telah ia buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai status sosial. Status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat. Dalam sosiologi, terdapat 3 jenis status sosial. Yang pertama, status yang terberikan atau ascribed status adalah status sosial yang diperoleh secara otomatis melalui kelahiran atau berdasarkan keturunan. Contohnya, kebangsawanan. Status sosial yang diperoleh secara otomatis oleh anak yang lahir dari keluarga bangsawan. Kemudian, dari suku. Faktor ascribed status yang mencerminkan asal etnis atau latar belakang budaya individu. Yang kedua, yaitu status yang dicapai atau achieved status, merupakan status yang diperoleh melalui usaha sendiri. Misalnya, berbagai profesi yang terdapat di masyarakat, seperti profesi guru, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu status yang ditetapkan atau assigned status, merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diberikan melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa perjuangan untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Contohnya, gelar kepahlawanan, penghargaan, dan lain sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.